Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi anzalal qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khairul anam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala tiyara wala hama wala safara wa firra minal majzum kama tafirru min asad. Rawahu Bukhari wa Muslim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib hingga isya nanti insyaallah yang saya hormati dan dirahmati Allah, Ketua BKM beserta pengurus yang kita hormati Bapak Imam Khatib Bilal Garim yang saya hormati. Kita dapat kabar Bapak Imam kita dalam kondisi sedang perawatan. Semoga Allah cepat memberi kesembuhan kepada beliau sehingga bisa kembali ke masjid beraktivitas seperti sedia kala. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di 22 Safar 1444 Hijriah, meninggalkan 1 minggu lagi. Dan sudah di 18 September 2022, bulan berber, kata orang dulu banyak hujan. Alhamdulillah aktivitas kita tetap berjalan sebagaimana mestinya meskipun ada berbernya itu dan hari hujan, kita tetap istiqamah untuk datang ke masjid ini. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu yang tidak seberapa, tapi kadang-kadang membuat sesuatu itu menjadi viral sangat gampang sekali. Saya ingin menyampaikan ada satu konten TikTok yang mungkin sudah sampai kepada Bapak Ibu atau belum. Kalau belum alhamdulillah. Kalau sudah, itu kita koreksi. Bukan saya pintar dan bukan saya ahlinya, tapi saya juga mendapat pertanyaan dari seseorang yang di TikTok itu ada ustadz yang kepalanya bersorban, kita tidak tahu di mana lokasinya, tapi sumber hukumnya tidak ada. Dia mengatakan sunnah motong kuku itu Senin, Kamis, dan Jumat. Motong kuku hari Selasa akan dimiskinkan. Motong kuku hari Rabu itu penyakitnya tidak akan sembuh. Motong kuku hari Sabtu sulit dapat jodoh. Motong kuku hari Minggu tidak rurun rahmat Allah. Nah ini setelah dicari-cari hadisnya ternyata hadis palsu. Dan tidak ada hadis-hadis khusus berkenaan dengan motong kuku. Dan ini bukan kategori ibadah. Kalau ibadah seperti misalnya ninggalkan sholat, ancamannya neraka jahanam. Ninggalkan puasa, ancamannya neraka. Kalau ini sekedar motong kuku untuk kebersihan, tidak ada. Jadi ini juga dibahas. Ternyata saya cari-cari, ada juga naik ke Republika online yang membahas tentang itu. Ternyata tidak ada dasarnya tuh. Kenapa Bapak Ustadz tidak share ke grup BKM? Saya takut tidak seluruhnya paham. Nanti kalau yang tidak paham dia sharekan lagi ke orang, berdosa kita. Jadi itu tidak ada dasarnya. Jadi kita tidak ingin berdebat. Yang mudah-mudahan ini cepat viral. Kalau urusan debat ini, saya mulai dengan satu kisah sebelum kita masuk ditanya. Kisah ahli debat yang non muslim. Pintar nian lanang ini berdebat, konyolnya kawan debatnya itu kalah galau. Maaf, termasuk dalam kisah itu
rombongan profesor, baik filsafat senior maupun junior, kalah. Ketika dia cari lagi lawan tanding, ada satu pengembala kambing nantang. Kata keluarganya, jadilah dek, bukan kelas kita tuh. Lah apa pula bukan kelas kita. Kau tahu dak lawan kau tuh, tidak pernah kalah. Ya tahu. Ya malukan keluarga pula ada sebagainya. Kamu berani lah? Tidak. Kamu berani? Tidak. Nah kamu tidak berani, aku yang melawan. Ya kalau kalah kan tidak ada resikonya. Kalaupun menang kan ada gengsi. Ya sudah, akhirnya dibuat forum. Ketika dipertemukan berdua tuh, yang lanang pengembala kambing ini ngomong, lajulah. Yang ahli debat ini kan bingung, apanya yang lajulah. Kata ahli debat nih, tak ngerti saya bahasa kau nih. Ya lajulah katanya. Lajulah itu apa? Mulailah. Nah, daripada saya jelaskan kamu tidak ngerti lah, dan penjelasan kamu saya juga tidak paham, bolehlah kita rubah aturan ini, kata yang ahli debat. Rubah macam mana? Kita pakai bahasa isyarat baiklah berdebat ini. Jadi katanya. Silakan. Nah dimulai dari ahli debat. Kata ahli debat tuh, kata yang pengembala kambing, Kata yang debat ahli debat, 3. Katanya. Dibalas oleh ahli debat, katanya. Kata yang ingun kambing tuh. Keluarkannya tongkat, direbut ke pengembala kambing, dipatahkannya. Kata yang pintar debat, balik kita. Lah kata pasukannya, timnya, ngapo? Balik. Kita kalah telak. Bingung, ini apanya yang kalah nih? Pokoknya balik, ninggalkan arena. Balik lah di ujung dusun, diskusi. Apanya yang kalah tadi? Kata timnya tuh, tadi aku ngomong Yesus, dia ngomong ini Allah Muhammad. Aku ngomong cak ini Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Dia ngomong ini 6 rukun Islam, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kodon-kodon, percaya kepada hari akhir. Aku ngomong akan aku hancurkan umat Islam. Ini lawan kau katanya. Aku kan patahkan dengan tongkat. Dia patahkan tongkat aku duluan. Kalah artinya kita. Orang tulah jauh. Orang nanya dengan gembala kambing nih, apa yang kau jawab? Lah biasa baik. Nyo minta kambing sikok. Jangankan sikok 2 kunjuk katanya. Nyo minta 3 dan 6 ku kasih katanya. Cuma nyo minta sekandang. Ini lawan kau katanya kan. Nyo nak mukul pakai tongkat, lemah aku matakan tongkatnya tuh. Menang jadi. Cuman keberanian aja sebenarnya bekal itu. Jadi sama-sama tidak nyambung gitu. Itu. Maka materi kita sore ini terkait dengan kebaikan bulan Safar. Ada hadis yang jadi landasan kita tadi, bunyinya la adwa wala tiaro wala hama wala safaru wa firru minal majzum kama tafiru minal asad. Tidak ada adwa. Adwa ini penularan penyakit dengan sendirinya. Tidak ada tiarah, kesialan. Tidak ada hamah, anggapan sial dengan burung hantu. Atau safar, anggapan sial bulan Safar. Dan menjauhlah dari orang yang kena penyakit kusta atau lepra, sebagaimana kamu menjauh dari singa. Kalau penyakit yang menular, ya kita menjauh. Itu. Nah, dahulu bulan Safar itu sepi, karena Safar itu pergi, orang banyak bepergian. Dan kita juga zaman-zaman dahulu dulu, tidak ada yang nak mestakan anak di bulan Safar itu. Karena dianggap bulan sial. Maka keluar hadis ini tidak ada yang sial. Dulu orang nak bepergian di bulan Safar itu melepas burung dulu.
Kalau terbang ke kanan, lanjut. Pergilah. Kalau terbang ke kiri, urung berangkat. Dulu lampu listrik tidak ada. Rumah sepi jam-jam segini itulah gelap. Tiba-tiba dalam keheningan malam, ya belum malamnya, sudah maghrib itu kan, ada burung di bubungan atap tuh. Siut. Siut bunyinya tuh. Gaek kita ngomong, kalau ngasih kabar baik berbunyi kau sekali lagi. Tapi kalau kabar buruk cukuplah sekali itu. Burung kan siut. Alhamdulillah, kabar baik. Wala tiaro, ida ado. Kaitannya dengan masalah melepas burung dan bunyi burung itu kesialan kita tuh. Tidak ada yang tentang yaitu. Nah, tapi kalau ada penyakit menular, jangan. Misalnya di suatu daerah sedang wabah demam berdarah. Orang meninggal cukup banyak, yang tinggal di daerah itu sedang dalam kondisi perawatan. Rata-rata demam berdarah. Jangan dulu berkunjung ke situ karena demam berdarah ini bukan menular. Bisa juga kita dikeroyok oleh nyamuk-nyamuk itu karena tersinggung gitu kan. Nah, itu boleh termasuk yang penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah, itu kalau dia menular. Tapi kalau yang terkaitan dengan yang demikian tadi itu tidak ada kesialan-kesialan yang demikian itu. Kalau orang dahulu bukan sial sifatnya, cuma untuk ngalih bahasa saja. Misalnya kalau dulu kalau nasi itu dimasak pakai api supaya masaknya tuh rata, ada kayu sebesar ini itu untuk ngulek itu namanya tuh. Sekarang tidak ada lagi itu. Nah, katanya kalau lagi cak itu tuh jangan galak bersiul gitu. Bukan tidak boleh bersiul, takut air liur itu netes ke situ. Ada orang hamil jangan galak duduk di pintu. Kelak sego melahirkan. Bukan masalah sego melahirkannya, orang nak lewat, perut ini besar. Itu. Nah, ini bahasa orang dahulu itu tuh. Ini tidak ada kaitannya. Lalu macam mana terkait dengan syirik yang kasih tebu hitam, kundur, pisang emas ketika kita masang bubungan? Itu bukan syirik. Itu semacam doa. Itu. Apa doanya itu? Tebu hitam tuh lembut tapi manis supaya penghuni rumah itu hitam manis. Kundur bahasa kita tuh itu obat orang dahulu. Kalau panas tinggi biasanya dikasih air kundur itu untuk penurun panasnya supaya isi rumah itu dingin. Pisang emas lambang kejayaan supaya yang tinggal di rumah itu jayo. Ngapa dipasang bendera NKRI harga mati? Mungkin itu. Nah, ini. Nah, terkait dengan itu dalam surat Luqman 31 sampai 33 Allah katakan, "Kul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamlikus sam'i wal absar wa may yukhrij minal hayyi minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amru fasayakuluna lillahi faqul apal fakazalikumullahu rabbukumul haqq famaza ba'dal haqq illa dolalu fa anna tusrafun kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaku annahum la yu'minun. Katakanlah, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran penglihatan, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan, maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah, maka apakah kalian tidak bertakwa kepadanya? Maka zat yang demikian itulah Allah
yang kalian sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimana kalian dipalingkan dari kebenaran? Demikian telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman. Nah, ini penegasan dari yang masalah la adwa, la tiaroh itu tadi. Jadi tidak ada kaitannya suara burung, kesialan, dan bulan-bulan tertentu untuk hal yang demikian. Ini terkait dengan motong kuku tadi, itu memang ada hadis kaitannya dengan kalau lagi menstruasi. Kalau lagi menstruasi dilarang. Bukan tidak boleh, bukan haram dan sebagainya. Sebaiknya tidak motong rambut dan tidak motong kuku ketika itu. Cuman kalau rambut disisir, tidak pula nak digulung-gulung disimpanian pas mandi kelak, nak dimandikan pulo, lah pakai saringan pulo, itu sebaiknya tidak ada. Tapi ketika menstruasi dilarang potong kuku, sebaiknya tidak potong rambut, itu ada. Ini kaitannya dengan itu. Nah, artinya bahwa tanpa izin Allah tentu semua kepercayaan itu hanya bahasa bolotnya itu pepesan kosong. Tidak ada kaitan-kaitan. Kita sudah zaman modern. Sebelum ada teknologi WA, ada kopian dulu. Nah, dibuatlah semacam sebait 2 bait Yasin. Siapa yang menyebarkan ini, memfotokopikan ini kepada 7 orang, maka dalam waktu sehari semalam dia akan melihat rezekinya. Dan kalau dia tidak memfotokopi, maka akan muncul kesialan pada dirinya. Nah, sibuklah orang fotokopi itu. Muncul teknologi BBM, muncullah di BBM. Ada sepenggal ayat, teruskan ayatnya kepada 10 orang. Jika tidak diteruskan maka tunggu kesialan. Yang demikian tidak ada. Bukan masalah yang itu yang memberikan kita sial atau tidak. Sial atau tidak itu tergantung kepada kita. Kalau kita minumnya tidak hati-hati, pacak tersedak gitu. Nah, dari itu dapatlah kita ambil beberapa pelajaran tentang. Pertama, Rasulullah mengganti kepercayaan buruk dengan cara berpikir positif yang bermanfaat bagi manusia terhadap sesamanya. Berpikir baik dari positif, dan itu bentuknya perkataan baik. Sudah perkataan baik mempresentasi pikiran yang baik. Jadi ditolak oleh Rasulullah tentang hal demikian itu supaya kita berusaha untuk berpikir positif, tidak berpikir kepada kesialan-kesialan tentang masalah yang burung, yang macam-macam itu tadi. Karena ini tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang demikian itu. Baik buruk semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kaitannya dengan kondisi itu. Yang kedua, Allah yang menciptakan, mengatur, menguasai segala makhluknya, mengizinkan segala, termasuk kejadian sesuai dengan takdir Allah. Hanya saja ada beberapa hal yang pernah ditanyakan, apa hukum memasang foto di rumah? Ini perdebatannya tidak pernah tuntas, tapi ada kesalahan pemahaman. Yang tidak boleh itu benda dengan 3 dimensi. 3 dimensi itu bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba bentuknya. Tidak seperti Oreo diputar jilat lalu dicelup itu. Nah, kalau foto kan bisa dilihat, tidak bisa di dalam bentuk seperti itu. Kecuali kalau foto itu yang menampakkan aurat, maka yang demikian berdosa karena menampakkan aurat.
Yang contohnya itu patung, itu yang tidak boleh, itu 3 dimensi. Kalau foto kita keluarga, lebaran kita foto pakaiannya bapak baju koko, ibu baju kiki, boleh aja, tidak ada masalah. Foto misalnya kan kita pernah ke haji atau umroh, boleh aja kita pakai foto. Bapaknya lagi pakai ihram, ibu pakai ihram, bapak kan tidak terbuka auratnya, cuman bahunya seperti ini. Itu bukan aurat. Aurat laki-laki itu kan dari perut sampai ke lutut. Itu boleh-boleh saja yang demikian. Ini pada betul. Kalau yang demikian, yang 3 dimensi ini, benar tak malaikat yang tidak mau masuk rumah? Betul, ada hadis itu. Cuma malaikat rahmat yang tidak masuk ke rumah orang yang menyimpan patung 3 dimensi itu. Kalau malaikat maut tetap masuk. Sebab kalau itu penakutnya, lemak kita pesan masing-masing patung 3 dimensi itu, supaya malaikat maut tidak masuk. Tidak. Nah, yang ketiga, berkeyakinan bahwa tidak ada yang dapat membahayakan manusia selama dirinya mengingat terus Allah dan berpegang teguh kepada agamanya. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu. Mengingat Allah itu dalam kondisi tegak, duduk dan berpaling. Barang siapa yang dipalingkan dari keperluannya oleh perasaan termasuk sosial, maka sesungguhnya telah berbuat syirik. Jadi tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang demikian. Untuk membuktikan itu, dahulu Rasul melaksanakan beberapa hal. Bulan Safar itu bulan sial. Kata Rasul, tidak. Untuk membantah bulan Safar itu bulan sial, pertama Rasul melangsungkan pernikahan Sayyidah Khadijah pada bulan Safar. Rasul menikah dengan Khadijah itu bulan Safar. Tidak ada sial-sialnya. Khadijah bahagia, anaknya lahir sehat walafiat. Hanya saja Allah Maha tahu beberapa anak laki-lakinya meninggal sebelum balik. Itu yang hidup hanya Fatimah Az-Zahra. Yang kedua, pernikahan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra juga di bulan Safar. Kalau orang dulu mengatakan bahwa nikah di bulan Safar itu tidak bagus, dibantah oleh Rasul. Tidak ada kaitannya bulan Safar kita menikah itu. Jadi itu. Yang ketiga, hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah bertepatan dengan bulan Safar. Itu. Kalau hitungannya Muharram, karena Muharram itu mengandung banyak sejarah, dan orang yang pertama kali diutus Rasulullah hijrah yang pertama untuk memantau melihat kondisi Yasrib waktu itu bulan Muharram. Bulan Muharram ini bulan yang memang banyak sekali kenangannya dengan para nabi. Nabi Adam sujud diterimanya taubat Nabi Adam itu bulan Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan itu di bulan Muharram. Nabi Nuh mendarat kapalnya itu di bulan Muharram, pas tanggal 10 Muharram. Maka Nuh mengajak umatnya untuk puasa sunnah, dan puasa sunnah itu sampai sekarang. Nabi Musa keluar dari laut menyeberang sampai ke sana itu bulan Muharram, termasuk Asyura itu tadi. Nuh ini bukan main perjuangannya. Kalau kita banjirnya setengah malam, 1 malam, Nabi Nuh itu banjirnya 6 bulan. Lama banjirnya itu. Maka disebut nama banjirnya itu At-Tufan. At-Tufan itu air yang tumpah dari langit dan yang keluar dari bumi. Mengapa sampai 6 bulan? Karena di surat Al-Ankabut ayat 14 kalau tidak salah itu.
Kita cek dulu. Al-Ankabut 14 itu Allah menceritakan bahwa umat Nabi Nuh itu diajak beriman, dia tidak beriman. Dan lamonyo diajak beriman itu selama 950 tahun. Ini betul. Al-Ankabut 14. Walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasana illa khamsina ama fa ahazahumut tufan wa hum zalimun. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Ini bahasa Allah. Iya, 1000 tahun kurang 50 tahun. Bahasa kitanya 950 tahun. Sama baik rasaku, 1000 kurang 50. Itu. Bahasa Allahnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar. At-tufan itu banjir besar. Wahum zolimun. Karena mereka orang yang zalim. Bukan main 950 tahun dan tidak beriman itu. Wajar kalau Allah azab dengan 6 bulan. Banjirnya itu kalau kita nengok ke arah utara, ada gunung, nampak itu Bukit Barisan, itu kira-kira sekitar 17 meter dari di Bukit Barisan itu lagi, tinggi airnya. Weh, mati nian kita model itu. Itu, Nuh selamat kapalnya berlabuh, itu 10 Muharram. Perang pertama yaitu Perang Abwa, terjadi pada bulan Safar di mana umat Islam justru mendapat kemenangan telak atas kaum kafir. Itu. Yang kelima, pada bulan Safar juga terjadi peperangan hebat yaitu Perang Khaybar dan kemenangan diraih oleh umat Islam. Abu Bakar itu. Perang Khaybar itu perang yang terakhir. Umat Islam juga menang juga di bulan Safar. Ini untuk membantah tentang masalah sial menyial ini tadi. Jadi tidak ada istilah sial menyial di bulan Safar. Nah kita kadang-kadang bukan masalah bulan Safar. Ada beberapa hal yang mungkin masih jadi panutan, apa panutan ya? Kesalahpahaman kita. Contoh misalnya kalau di dusun tuh kalau nak doa itu bakar kemenyan. Nah, bakar kemenyan itu tidak syirik. Kalau kita berhaji atau berumroh, hampir di seluruh hotel-hotel dan di mal-mal itu ada semacam tempat namanya itu bukhur. Orang sana ngomongnya bukhur. Ngepul asapnya itu kemenyan lah itu. Baunya ngepul di seantero mall itu tuh. Hampir di tiap mall. Kenapa? Malaikat senang dengan bau kemenyan. Nah yang salah kita tuh ada baca-bacaannya. Assalamualaikum Islam. Ini dipanggil arwah yang dia ya. Yang dipukul, yang dianu balik kalau nah, itu yang tidak boleh. Nah, tapi kalau bakar kemenyan saja tidak apa-apa. Nah, yang kedua di dusun itu terkait dengan bayi. Nah, bayi yang baru lahir itu biasanya dikalungi dengan kalung benang. Mungkin di leher, mungkin di lengannya. Yang benang itu ada 3 warna. Merah, hitam, putih. Itu. Nah, ini terkait dengan itu. Tidak ada doanya itu. Dan bisa juga dia pakai jimat pitung di sini. Sebesar ini. Itu. Nah, dahulu ada lagi di kakinya. Dipasang kerincing. Itu. Cring. Konon kabarnya itu berawal dari dahulu orang masih sepi. Katanya anak ini diambil oleh Mak Sumai. Mak Sumai ini pecahnya senang dengan anak-anak. Entah belaki entah tidak kan. Ada anak-anak. Nah barangkali ini bukan diambil Mak Sumai.
Bayi dahulu dengan bayi sekarang sama, lincah. Ya. Nah ketika maknya lengah, anak ini berjalan. Ketika berjalannya kan tidak tahu arah. Ketika tidak tahu arah tu masuklah dia ke semak-semak. Nak baliknya tidak tahu, akhirnya tu malam. Sementara anak yang tidak berdosanya dilindungi oleh Allah. Bercarianlah semalam karena lapar nangis. No, ada di bawah ini. Nah, itulah kur semangatnya. Itu orang dahulu supaya tidak diambil maksumai katanya. Itu. Maka dipasang kerincing itu bukan maksumanya takut dengan kerincing supaya kemana arah perjalanannya tahu cekring ke situ. Itu dahulu. Nah, kesialan-kesialan yang seperti itu di zaman kita yang serba canggih seperti ini itu tidak lagi. Termasuk ada sampai sekarang tuh kalau numbur kucing turun, kuburkan kucing itu dan kapankan pakso ngambil singlet. Itu. Tidak ada yang model itu. Memang kucing kesayangan Nabi. Semua binatang kecuali bintang berbahaya dilarang untuk kita menyakitinya. Cuman jangan sampai gara-gara ngelak kucing kita yang celaka. Kalau tidak ada jalan lain kecuali numbur kucing karena kita kencang, tumbur daripada kita yang bala. Sama ada video-video pas kita sholat gempo kencang. Itu macam mana Pak Ustaz? Banyak orang komentar, ada yang bertahan, alang pula kelemah iman. Bukan. Sunnahnya itu kita lari dulu. Selamatkan badan dulu. Ya, tidak tahu wala konstruksi bangunan kita ini kalau gemponya kencang lari dulu. Kalau lah aman kelak baru kita lanjutkan sholat. Ini masih bertahan saat sudpong. Jatuh tebeng layar, kena situ. Apakah mati syahid? Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau kita bisa lari kecil orang, wah, alang ketipis iman. Bukan tipis iman, seperti itu anjuran. Jangan kita kata Allah menganiaya diri sementara kita bisa untuk melindungi diri kita dulu. Habis itu kondisinya aman, baru kita sholat lagi, tidak masalah. Tapi kalau kita lari, bukan tanda iman lemah, kita bertahan. Tapi grek-grek dikit-dikit gemponya, jangan langsung lari. Tengok situasinya. Baru ada puso lewat, gepuh, lari gitu kan. Puso lewat. Itu terlalu cemas, trauma. Nah ini tentang masalah sialan. Saya tutup sebelum kita tanya, ada satu kisah, ini kejadiannya Bengkulu. Benar atau tidaknya wallahu a'lam, situ lamu. Das pejabat ini nak kunjungan ke Linggau. Dia ngomong dengan sopirnya. Nah kalau ada anjing daripada kita celaka di jalan, tumbur aja. Tapi kalau ada manusia, biarlah kita masuk ke siring. Sopir ini lugu, dia memahami apa yang dipesankan aja. Mulai dari dendam ini, star bawa mobil, sampai ke Curup itu 21 anjing di tumburnya. Asa ada anjing di pinggir jalan, saat kata ditembur, dan saat ditembur. Sampai di Curup, kata bosnya itu, kita ngopi dulu. Kata. Ngopi dulu, katanya. Maksud aku tuh, daripada kita yang ngelak anjing harus kecelakaan, maka tumbur anjing. Bukan kalau ada anjing di pinggir jalan kau tumbur katanya. Tapi kalau ada orang siapa tahunya peka katanya, siapa tahunya sedang linglung, biarlah kita yang tersiring daripada nomor orang. Oh siap bos kan. Sampai ke Linggau aman. Ini ada juga karena dia memahami kalau ada anjing daripada kita celaka tumbur katanya. Di pinggirnya numbur anjing ini supaya tidak sial. 21 anjing mati dari dendam sampai ke Curup itu. Nah, karena ini tidak paham dengan bahasa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi kita yakin kepada Allah, tidak lagi
dengan bahasa-bahasa burung atau tiaroh yang sial itu tadi, sebab Allah maha segala atas kekuasaannya kepada kita. Saya uji mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.